Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Evangelis Raymond. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena pada pagi hari ini kami boleh memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengagungkan nama Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Biarlah kami terus mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, khususnya melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong baik hamba-Mu yang akan membawakannya maupun jemaat yang akan sebentar mendengarkan firman-Mu ini, boleh diberikan kekuatan, boleh diberikan arahan baru, khususnya bagaimana dengan topik yaitu memberitakan Injil adalah tugas dari semua orang. Bapak, kami sekali lagi mau menyerahkan segala situasi jaringan maupun semua alat-alat yang dipakai, kiranya Tuhan juga yang tolong sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh lancar dan jemaat Tuhan boleh dikuatkan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam tangan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, selamat pagi kepada jemaat sekalian yang ada di rumah. Saya sungguh mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengabarkan Injil dengan penuh kasih sayang, dan tema besarnya adalah pemberitaan Injil adalah tugas dari semua orang. Mari Bapak dan Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga telah kami mencari puji-pujian dan dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anak-anaknya. Demikianlah kami sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu kali ada seorang anak muda yang bernama William Carey, dan pada waktu itu dia diundang dalam sebuah meeting, yaitu meeting mengenai komisi,
Dan setelah pembahasan meeting itu, maka William Carey refleks, dia berdiri. Lalu dia berkata demikian di dalam meetingnya. Bagaimana kalau kita membentuk badan misi sehingga Injil Kristus boleh disebarkan ke seluruh dunia? Lalu pemimpin sidang ini, yaitu pemimpin misi ini, lalu dia berdiri dan dia menunjuk kepada William Carey dengan tunjukan tangannya. Dia berkata, "Hai anak muda, kamu duduk." Lalu pemimpin ini berkata, "Tuhan tidak akan memakai kamu dan saya untuk memberitakan Injil. Allah adalah Allah yang berdaulat. Dan Allah yang berdaulat tidak memerlukan siapa-siapa. Dia dapat mengabarkan Injil melalui caranya sendiri." Lalu William Carey duduk dan tertunduk dan dia berdoa, "Tuhan, berikanlah kepadaku passion untuk memberitakan Injil." Nah, saudara sekalian, benar bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia tidak tergantung kepada ciptaannya. Dia tidak tergantung kepada manusia. Tetapi Allah yang berdaulat adalah Allah yang tidak melepaskan tanggung jawab manusia. Artinya, inilah amanat agung Yesus Kristus, bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Dia berkata kepada murid-murid, dia berkata kepada saya dan saudara, untuk menjadikan semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, pemberitaan Injil adalah tugas dari semua orang percaya. Tugas dari saya dan saudara yang telah menerima keselamatan, dan sebagai ucapan syukur kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Dan saudara, ketika saya ada di Indonesia, ketika saya berada di Gunung Sahari, saya pernah melihat saksi Yehova, ya, mereka berdua. Ini mungkin yang kedua kali saya melihat saksi Yehova yang ada di Indonesia. Tetapi kalau di Amerika, saudara, saksi Yehova itu berkeliaran kemana-mana. Dia ada di mana-mana. Dia memberitakan Injil di mana-mana. Dia membawa traktat yang berjudul Jehovah's Witness dan Awakening. Lalu dia membagikan traktat itu dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di tempat pemberhentian bus. Lalu dia juga membagikan traktat itu dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di tempat pusat perbelanjaan, yang ada di grocery store. Membagikan juga kepada orang-orang yang ada di tempat keramaian. Coba kita lihat, saudara sekalian, saksi Yehova. Dan dikatakan bahwa 65% dari saksi Yehova mereka aktif memberitakan Injil. Ya, saya ulangi, 65% dari anggota saksi Yehova aktif memberitakan Injil. Dan menurut catatan yang saya dapat dari tahun 2020, bahwa saksi Yehova itu menggunakan 7,7 juta jam setiap bulannya untuk belajar firman Tuhan. Dan juga dia menghabiskan dana sekitar 231 juta US dollar untuk pemberitaan Injil. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita orang-orang Kristen? Dan menurut data yang saya dapat, orang Kristen itu hanya 0,5% yang memberitakan Injil. Sungguh ironis sekali, saudara sekalian, saksi Yehova yang adalah bidat, yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, tapi dia memberitakan Injil luar biasa. Dikatakan adalah 65% dari anggota saksi Yehova mereka memberitakan Injil. Jadi kalau di dalam satu jemaat ada 200 orang, 65%-nya, maka
130 orang memberitakan Injil. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Tadi dikatakan 0,5% memberitakan Injil. Jadi 0,5 dikalikan 200, maka hanya ada 1 orang yang memberitakan Injil. Ini ironis sekali, saudara sekalian. Karena kenyataannya demikian. Kita sebagai orang-orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita tahu ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk memberitakan Injil. Tetapi kita enggak laksanakan. Kita enggak care lagi. Kita lebih suka tertidur. Kita lebih suka terlena. Saya dan saudara tertidur dan terlena. Dan seperti pandemi COVID ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Demikian juga saya dan saudara akan tertidur berkepanjangan. Artinya saya dan saudara tidak care lagi akan jiwa-jiwa yang hilang, akan jiwa-jiwa yang harus diselamatkan, akan jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan Yesus. Kita tidak lagi memikirkan itu. Yang kita pikirkan hanyalah kita kebaktian setiap hari Minggu, pelayanan, lalu pulang. Hanya itu yang kita pikirkan. Bekerja, mencari uang, itu yang kita pikirkan. Tetapi kita enggak memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Lukas, bahwa malaikat di sorga bersorak-sorai oleh karena 1 orang berdosa yang bertobat. Saudara, jadi amanat agung Tuhan Yesus diberikan kepada murid-murid dan kepada kita semua orang yang percaya. Untuk apa? Untuk membawa damai sejahtera kepada orang-orang melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari kematian. Dan shalom ini ditujukan kepada orang-orang yang berdosa, sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang terbentuk oleh karena pelayanan dari Rasul Paulus selama 3 hari Sabat berturut-turut. Jadi pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika dibentuk dalam waktu yang cukup singkat. Dan pelayanan Rasul Paulus yang begitu luar biasa di Tesalonika ini menjadi terhambat. Oleh karena apa? Oleh karena ada sebagian orang, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang lainnya yang tidak suka akan kepopuleran dari Rasul Paulus. Oleh karena itu, Rasul Paulus diusir. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak senang dengan Rasul Paulus berusaha untuk membawa Rasul Paulus keluar dari Tesalonika. Tetapi apakah Rasul Paulus diam saja? Apakah Rasul Paulus hanya pikul tangannya di pinggang? Tidak. Tetapi Rasul Paulus tetap memperhatikan jemaat di Tesalonika, jemaat yang dibangunnya itu. Makanya Rasul Paulus mengirim Timotius untuk melihat keadaan jemaat Tesalonika, supaya Timotius bisa meneguhkan Oleh karena itu, Rasul Paulus sangat bersukacita dan dia sangat bersyukur. Dan inilah salah satu alasan yang mendorong dia untuk menulis suratnya yang pertama, yaitu untuk mengungkapkan sukacita dan kelegaan hatinya. Dan juga di surat ini dia menuliskan mengenai kegagalan niatnya untuk kembali ke Tesalonika. Saudara, di ayat 3 kita lihat bahwa banyak tuduhan-tuduhan negatif yang dilakukan terhadap Rasul Paulus. Mereka berkata bahwa pemberitaan Rasul Paulus
pemberitaan Injilnya adalah sesat. Mereka menuduh Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus itu hanya memberitakan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Saudara, suatu kali saya bertukar pikiran dengan seorang teman saya, seorang hamba Tuhan yang melayani di Kalimantan, yaitu di mana gereja ini bekerja sama dengan badan misi dari sebuah negara. Lalu negara ini mengirimkan misionaris ke situ untuk melihat keadaan dari gereja itu dan bagaimana badan misi ini boleh membantu keadaan yang ada di sana dan terutama untuk finansial yang ada di sana. Dan saudara, misionaris ini yang dikirim ini mereka mengambil picture, mereka memfoto, mereka foto gedungnya, mereka foto kegiatannya yang dilakukan. Lalu foto itu dikirimlah ke negara yang mengutusnya. Dan setelah melihat foto itu, maka negara yang mengutusnya melihat, wow, sepertinya gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan, harus dibantu. Lalu mereka mengirim bantuan kepada gereja yang ada di Indonesia ini, yang ada di Kalimantan, melalui misionaris dari negara itu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Yang terjadi adalah bantuan itu tidak datang kepada gereja yang seharusnya dilayani, tetapi bantuan itu masuk ke kantong misionaris itu. Saudara, ini sungguh ironis sekali. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa semua misionaris akan melakukan hal-hal yang begitu. Tetapi ada orang-orang yang melakukan begitu, walaupun dia misionaris, dia melakukan kepentingannya, dia melakukan kepentingan untuk dirinya sendiri, yang tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangannya, dia menimbun kekayaannya, dan mungkin juga dia melakukan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa dia enggak seperti itu. Dia memberitakan Injil oleh karena dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dia memberitakan Injil bukan karena mau membawa orang-orang jemaat Tesalonika, lalu dia memuji-muji Rasul Paulus. Tidak. Rasul Paulus memberitakan Injil juga dengan kata-kata yang tegas. Bukan dengan kata-kata yang menyenangkan jemaat Tesalonika. Dan Rasul Paulus pun mengatakan bahwa dia memberitakan Injil bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mencari nama. Dia tidak mencari segala-galanya. Tetapi satu hal yang Rasul Paulus tekankan, bahwa dia memberitakan Injil adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat 3, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai oleh tipu muslihat. Nah, saudara terkasih, Rasul Paulus adalah rasul yang bagaimana setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia berubah hidupnya secara total. Dia melayani Tuhan, maka dia melayani Tuhan kemanapun Tuhan suruh. Dia melayani, memberitakan Injil kemana saja. Dan dia memberitakan Injil hanya ada satu, supaya jiwa-jiwa yang terhilang itu datang kembali kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Maka Rasul Paulus mempunyai hati yang mengasihi kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil itu, supaya mereka datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, setelah Rasul Paulus mengemukakan bahwa pelayanannya adalah tidak untuk mencari pujian, tidak untuk menyenangkan dirinya sendiri. Lalu di ayat 7 dan 8, Rasul Paulus katakan bahwa kami tidak melakukan hal-hal yang negatif, tidak melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi kami memberitakan Injil, kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu
mengasuh dan merawat anaknya, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar atas kamu. Bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Artinya Rasul Paulus ingin katakan bahwa dia mengasihi orang-orang jemaat Tesalonika karena dia tahu jemaat Tesalonika adalah jemaat yang baru bertumbuh. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang seperti bayi yang rohani, yang pertumbuhannya masih sedang bertumbuh terus. Nah, Bapak dan Ibu, kita dapat melihat bagaimana dari ayat-ayat yang kita baca, bagaimana prinsip-prinsip pemberitaan Injil dari Rasul Paulus. Yang pertama dikatakan bahwa mengabarkan Injil dengan ramah, seperti ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Saudara, di masa pandemi ini, maka pemberitaan Injil sekarang berubah. Pemberitaan Injil dapat dilakukan melalui medsos, media sosial. Pemberitaan Injil dapat dilakukan melalui YouTube, dapat dilakukan melalui Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Jadi pemberitaan Injil pada saat ini, saya pikir sangat efektif sekali ya, melakukan pemberitaan Injil melalui medsos. Tetapi ada satu hal Bapak dan Ibu, yang kita harus realitanya menghadapi semua itu. Karena apa? Karena medsos itu banyak menimbulkan hal-hal yang negatif. Kalau Bapak dan Ibu sadar bahwa di medsos itu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena kita anak-anak Tuhan yang menggunakan medsos, kita nggak punya lagi penguasaan diri. Kita nggak ada lagi pengontrolan diri kita. Kita nggak ada lagi hati yang bijaksana untuk menuliskan kata-kata. Kita nggak ada lagi takut akan Tuhan. Yang ada di medsos itu adalah bagaimana satu golongan menjelekkan golongan yang lain. Yang ada di medsos itu adalah bagaimana satu teolog berdebat dengan teolog yang lain. Yang tidak lain adalah untuk menonjolkan dirinya. Yang tidak lain adalah untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat. Siapa yang mempunyai pengetahuan-pengetahuan teologi yang paling keren. Dan dengan medsos itu juga, maka secara tidak langsung banyak kita orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang melontarkan dengan kata-kata yang tidak bijaksana, kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya medsos itu bukan menjadi tempat pemberitaan Injil, yang seharusnya menjadi tujuan kita semula, yaitu medsos dapat kita gunakan sebagai pemberitaan Injil, tujuan yang positif. Tetapi medsos menjadi sarana negatif yang digunakan oleh orang Kristen maupun oleh hamba-hamba Tuhan. Apalagi kalau ketika hamba Tuhan mengatakan bahwa dirinya lah yang paling benar, ajarannya lah yang paling benar, doktrinnya yang paling benar, alirannya yang paling benar, maka nggak secara langsung dia mau mengatakan bahwa dia lebih tinggi dari Tuhan. Jadi saudara, melalui medsos ini orang-orang Kristen saling sindir satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana pemberitaan Injil yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus mengabarkan Injil dengan ramah, seperti ibu mengasuh dan merawat anaknya. Saudara sekalian, Paulus pada saat ini menempatkan dirinya sebagai seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Saudara, kalau kita membayangkan seorang ibu, mungkin bagi ibu-ibu yang pernah mempunyai anak, yang pernah melahirkan, maka ibu itu harus mengandung anaknya dalam waktu 9 bulan. Dan ibu itu juga harus mengontrol anaknya ke dokter kandungan. Dan ibu itu harus memberikan vitamin-vitamin nutrisi yang baik untuk bayi itu, supaya bayi itu bisa nanti ketika melahirkan, bayi itu sehat. Dan ketika bayi itu dilahirkan,
Dan ketika bayi itu keluar, lalu seorang ibu juga akan merawat dan menjaga bayi itu. Ketika bayi itu lapar atau haus, maka seorang ibu akan menyusui bayi itu. Baik siang, pagi, malam. Maka ketika bayi itu menangis pada pagi hari, maka saya percaya sekali bahwa ibu-ibu tidak ada yang pernah akan berkata bahwa kepada bayi itu, "Diam lo, gua kepengen tidur, jangan berisik." Saya percaya bahwa tidak ada dari kita ibu-ibu yang ada di Isalmasi ini yang akan berkata demikian kepada bayi itu. Ataupun bilang kepada bayi itu, "Lu ngeganggu aja, lu nggak tahu besok gua mesti masak." Saya percaya bahwa tidak ada perkataan itu yang keluar dari mulut seorang ibu. Tetapi ibu itu akan menenangkan bayi itu ketika bayi itu menangis. Dan dia akan menggendong bayi itu. Lalu ibu itu akan menyusui bayi itu. Dan disinilah terjadi ikatan emosional antara bayi itu dengan ibunya. Dan ibunya menyusui dengan tersenyum, dengan juga bercanda dengan anak-anaknya, dengan baiknya, dan dia menyusui juga bukan dengan hati yang kesal, tetapi dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh kasih sayang. Nah, saudara sekalian, tadi dikatakan bahwa pemberitaan Injil harus dilakukan dengan ramah, seperti ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Seperti Rasul Paulus yang mempunyai ikatan emosional dengan jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus tahu bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang baru bertumbuh. Dan Rasul Paulus tetap, walaupun dia tidak ada di Tesalonika, dia tetap melihat perkembangan dari bayi-bayi rohani ini. Dan dia tidak akan sembarangan untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak akan berguna bagi bayi ini. Tetapi Rasul Paulus tetap dia untuk melihat, tetap dia untuk menjaga agar bayi-bayi rohani ini boleh bertumbuh dan kehidupan rohaninya dan pertumbuhan rohaninya dan pengenalan akan Allah yang benar. Itulah yang Rasul Paulus inginkan, walaupun dia jauh, walaupun dia berada di luar Tesalonika, tetapi dia mempunyai hati seperti seorang ibu, seorang hati yang mengasihi jemaat di Tesalonika. Dia tidak membiarkan jemaat Tesalonika itu sendirian, tetapi Rasul Paulus bersama-sama dengan dia, dan Rasul Paulus mendukung pertumbuhan rohani dari jemaat Tesalonika. Yang kedua adalah memberitakan Injil oleh karena kasih sayang. Saudara, jauh sebelum anak itu mengetahui kasih, jauh sebelum anak itu dilahirkan, seorang ibu telah mengasihi anaknya. Jauh sebelum bayi itu dapat merespon kasih sayang, seorang ibu telah mengasihi anak-anaknya. Dan setelah anak-anak itu dewasa dan dapat merespon kasih sayang dari ibunya, tetapi jauh sebelum itu ibunya telah mengasihi anak-anaknya. Bapak dan Ibu, Rasul Paulus tidak pernah berencana untuk menjadi orang Kristen. Rasul Paulus tidak pernah mempunyai rencana untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Tuhan terus mencari Rasul Paulus sehingga dia boleh bertobat. Tuhan sungguh mencintai dia. Tuhan mencari Rasul Paulus. Dan akhirnya setelah bertobat, Rasul Paulus mengabarkan Injil kemanapun juga oleh karena kasih Tuhan terlebih dulu yang mengasihi Rasul Paulus. Saudara, ada seorang misionaris yang bernama Sam James. Dia adalah seorang misionaris yang dikirim ke Vietnam. Dan dia tinggal di utara dari Vietnam.
Dan pada pagi hari ketika dia bangun, dia melihat kok rumahnya acak-acakan. Dia lihat kursinya ada berantakan, dia lihat lemarinya terbuka. Dan akhirnya dia tahu, dia ngeh bahwa rumahnya telah kemasukan maling. Lalu dengan amarahnya dia berkata, "Inikah orang-orang Vietnam yang akan aku injili? Inikah orang-orang Vietnam yang aku datang untuk injili dan supaya mereka bertobat kepada Tuhan?" Lalu Sam datang ke kantor polisi dan dia berkata bahwa rumahnya kemalingan, perampokan. Lalu polisi itu berkata kepada Sam dan dikata, "Sudahlah Pak, Bapak melupakan aja semuanya itu kalau Bapak ingin keluarga Bapak selamat." Lalu Sam pulang ke rumah dan dia naik taksi, dan di dalam taksinya dia terlibat percakapan dengan sopir taksi. Dan sopir taksi itu berkata kepada dia bahwa, "Bapak sudah berapa lama di Vietnam?" Lalu Sam menjawab, "Saya sudah 10 tahun di Vietnam." "Wow," kata sopir itu, "tentunya Bapak sangat mencintai orang Vietnam." Lalu Sam bilang, "Oh iya, saya sangat mencintai orang Vietnam." Tapi tadi ketika kejadian, Sam berkata bahwa dia tidak suka orang Vietnam. "Inikah orang Vietnam yang aku akan injili?" Dia berkata tidak jujur. Dia berkata munafik. Dia berkata hal yang terbalik. Dia berkata kepada taksi itu bahwa, "Ya, saya mencintai orang Vietnam," walaupun hatinya terus mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak suka dengan orang Vietnam. Lalu Sam bergumul dengan dirinya sendiri, dan dia terus mempertanyakan ini, dan pada suatu hari, malam hari, dia datang kepada Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, meluangkan segala pergumulannya di dalam hatinya. Dan dia mendengar Tuhan berkata kepada dia, "Sam, anakku, kau tidak berada di Vietnam karena engkau mengasihi rakyat Vietnam. Engkau ada di sini karena aku mengasihi mereka. Aku ingin mengasihi mereka melalui dirimu." Jadi saya ulang ya. Jadi inilah jawaban Tuhan kepada Sam, katanya, "Anakku, kau tidak berada di Vietnam karena engkau mengasihi rakyat Vietnam. Kau ada di sini karena aku mengasihi mereka. Aku ingin mengasihi mereka melalui dirimu." Saudara, firman Tuhan katakan, itulah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah terlebih dahulu, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi, saudara sekalian, saya dan saudara memberitakan Injil karena kasih sayang kita kepada orang lain. Kasih Allah kepada Paulus yang menjadi alasan untuk mengasihi orang-orang di Tesalonika. Kasih Allah di dalam Paulus memberi kemampuan untuk mengasihi jemaat di Tesalonika. Kasih Allah melalui Paulus memberi dia cara untuk mengasihi orang-orang di Tesalonika. Demikian pula dengan kita, saudara. Kasih Allah kepada kita yang menjadi alasan kita untuk mengasihi orang lain. Kasih Allah di dalam kita yang memberi kemampuan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Kasih Allah kepada kita melalui kita yang memberi kemampuan memberi saya dan saudara untuk mengasihi orang lain. Dan yang ketiga adalah memberitakan Injil harus dengan kerelaan. Saudara sekalian, John Sung, yang saya pasti semua teman-teman tahu,
John Chung adalah seorang yang dilahirkan di China pada tahun 1901 dan dia mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri, yaitu di Amerika, dan dia mendapatkan beasiswa untuk pendidikannya. Tetapi untuk kehidupannya dia harus bekerja. Dan akhirnya pada umur 19 tahun, yaitu pada tahun 1920, John Chung berangkatlah dia ke Amerika untuk belajar di suatu university yang bernama Wesleyan University of Ohio. Dan dia mengambilkan jurus kimia. Dia mengambil science. John Chung adalah orang yang pintar. Dan dia menyelesaikan kuliah itu hanya dalam waktu 3 tahun. Dan dia sudah mendapat gelar Bachelor of Science. Dan ketika dia lulus dengan predikat yang terbaik, dia mendapat penghargaan yang luar biasa. Dia mendapat uang, dia mendapat award, dia mendapat emas, medali. Bahkan perusahaan DuPont yang ada di Amerika, perusahaan yang besar, menawarkan John Chung untuk bekerja di tempat dia dengan fasilitas-fasilitas kenyamanan yang luar biasa. Dan dia juga akan disponsorin menjadi permanent resident dan akhirnya menjadi warga negara Amerika. Tetapi John Chung katakan bahwa dia menolak semuanya itu. Karena John Chung pada saat itu ingin sekolah, fokusnya ingin sekolah. Dan akhirnya John Chung melanjutkan sekolah dan dia masuk ke sekolah, salah satu sekolah top yang ada di Amerika, yaitu Ohio State University. Dan dia mengambil jurusan kimia. Dan dia mengambil jurusan S2-nya Master of Science. Dan sekaligus dia mengambil sekolah di Union Theology Seminary untuk jurusan S3-nya. Dan pada tahun 1926, ketika dia berumur 25 tahun, dia menyelesaikan semua sekolahnya. Pada umur 25 tahun, dia sudah mendapat gelar yang begitu banyak. Dia sudah mendapat gelar S1, dia sudah mendapat gelar S2, dan dia juga mendapatkan gelar doktor. Saudara bayangkan betapa bangganya dia mendapatkan gelar itu. Apalagi ketika didapatkan itu dengan jerih payahnya dia, bukan bantuan dari orang tua. Dia sekolah karena mencukupi dirinya sendiri, dan dia belajar mati-matian. Dan dia boleh belajar bahasa Prancis, bahasa Jerman untuk salah satu syarat untuk menggali gelar doktor. Dan dia berhasil lulus dengan predikat terbaik. Menjadi sungguh kebanggaan bagi dia dan keluarga. Tetapi John Chung memutuskan bahwa pada bulan Oktober dia memutuskan untuk pulang ke China. Dan ketika dia berada di kapal, maka dia lalu terlintas ayat firman Tuhan yang dikatakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi John Chung melihat bagaimana semua yang telah dia dapat itu, semua yang telah dia peroleh ijazah, tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan Kristus. Dan dia mensobek-sobek ijazah itu, dan dia membuang ke laut. Lalu dia pulang ke China, dan dia memberitakan Injil di China, termasuk di seluruh negara di Asia. Dan dia menjadi salah satu seorang pemberita Injil yang luar biasa. Begitupun dengan Rasul Paulus, Bapak dan Ibu. Rasul Paulus mengabarkan Injil ke daerah-daerah yang belum dimasuki. Rasul Paulus mengabarkan Injil dengan berjalan kaki. Kita tidak tahu, mungkin dia berjalan berjam-jam. Dia mengalami karam kapal, dia dicambuk, dia bahkan disesah, dia bahkan ingin dibunuh oleh orang Yahudi sebangsanya. Bahkan dia dipenjara. Tetapi semuanya ini dilakukan dengan tidak bersungut-sungut. Dia melakukannya tidak dengan terpaksa, tetapi dia melakukannya karena dia mencintai Tuhan Yesus. Dan Paulus katakan, ikutlah teladanku,
seperti aku mengikut teladan Kristus. Inilah ajakan Rasul Paulus kepada kita, kepada saya dan saudara. Ikutlah teladan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Seperti Rasul Paulus telah mengikuti teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang adalah Allah, oleh karena kasih-Nya telah menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara, orang berdosa, supaya kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Hidup kita telah dibeli dengan darah Kristus yang mahal. Hidup kita adalah milik Tuhan, 100% milik Tuhan. Lalu apa yang kita berikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan? Tuhan Yesus katakan, pergilah, beritakan Injil. Tuhan Yesus tidak mengatakan, duduklah di gereja. Tuhan Yesus tidak katakan, melangkahlah 1-2 langkah di luar gereja. Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian, tetapi Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan saya dan saudara? Apakah kita rela memberitakan Injil? Apakah kita sudah memberitakan Injil dengan ucapan syukur kita? Kita yang telah menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita yang telah ditebus dari dosa. Dan hidup kita adalah milik Tuhan. Bukankah kita sepatutnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Tapi realitanya, kenyataannya, saya dan saudara bukan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Realitanya, saya dan saudara enggan untuk memberitakan Injil. Realitanya saya dan saudara susah untuk berjalan untuk memberitakan Injil. Realitanya saya dan saudara tidak mempunyai keinginan untuk memberitakan Injil. Saudara sekalian, sebelum saya menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, pada suatu ketika ada pernikahan Pangeran Charles dan Lady Diana. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton atau membacanya. Pernikahan yang begitu luar biasa. Mungkin pernikahan kerajaan ini adalah pernikahan yang paling indah, yang paling hebat pada abad ini, dan tidak ada duanya, walaupun dibanding dengan pernikahan kerajaan-kerajaan yang lain. Karena pernikahan ini dihadiri oleh 70 juta orang yang memandang melihat pernikahan yang disiarkan langsung melalui TV. Dan juga stasiun-stasiun TV yang datang ke sana untuk meliputi pernikahan yang luar biasa ini, bagaikan cerita kisah mengenai Cinderella. Tetapi hal yang saya sampaikan bukan mengenai pernikahan Pangeran Charles dan Lady Diana. Tetapi dikatakan bahwa di sana ada seorang yang bernama Kirite Kanawa. Ya, saudara, ada seorang yang bernama Kirite Kanawa. Dia adalah seorang wanita penyanyi sopran dari New Zealand. Dan Pangeran Charles ingin memakai dia, ingin memanggil dia untuk menyanyikan sebuah lagu di pernikahannya. Lalu Pangeran Charles itu memanggil ajudannya, dan lalu dia coba mengkontak kepada Kirite Kanakawa ini. Dan setelah itu, ajudan itu berkata kepada Kirite Kanakawa bahwa Pangeran Charles ingin Anda datang ke Buckingham Palace dan ingin menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu yang berjudul Let the Bride Seraphim. Lalu pengawal itu berkata ya kepada Kirite Kanakawa, berapa yang engkau ingin Pangeran Charles bayar? Berapa duit
yang ingin kerajaan bayar supaya kamu bisa menyanyi di depan Buckingham Palace untuk Pangeran Charles dan Putri Diana. Lalu Kirite Kanakawa itu terdiam. Dan dia memberi jawabannya dengan segera. Katakan kepada Pangeran Charles bahwa dia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Karena bagi dia itu adalah suatu kehormatan jikalau dia dapat menyanyi, tampil bagi keluarga kerajaan, bagi pernikahan Pangeran Charles dan Lady Diana. Dan itu merupakan suatu kehormatan bagi dia. Karena di antara semua orang-orang penyanyi yang luar biasa, seorang penyanyi mungkin ada yang lebih hebat dari dia, tetapi dia memilih Kirite Kanakawa ini untuk menyanyi di pernikahan Pangeran Charles. Nah, saudara, begitupun demikian dengan kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Raja. Tuhan itu adalah penguasa alam semesta. Tuhan itulah sumber kehidupan kita. Kalau Kirite Kanakawa aja dapat mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang luar biasa kalau dia boleh dipanggil Pangeran Charles untuk menyanyi. Lalu bagaimana dengan kita? Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, suatu tugas yang mulia. Dan yang memanggil kita adalah Tuhan, yang memanggil kita adalah Raja, di atas segala raja, Raja yang melebihi raja-raja yang ada di dunia. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Dia adalah yang menguasai alam semesta ini. Apakah kita enggak bangga? Apakah itu bukan suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita boleh ikut dalam pemberitaan Injil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, mari saya undang pada pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Maka kita tidak akan tinggal diam. Kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudara kita yang hilang. Saudara-saudara kita yang akan masuk dalam neraka. Saudara-saudara kita yang terjerumus dalam dosa. Kita harus datang kepada mereka dengan kasih. Kita harus memanggil mereka untuk datang kembali kepada Kristus. Kita harus menyampaikan Injil dengan ramah sebagai seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Dan kita harus memberitakan Injil dengan kasih sayang kepada mereka. Karena mereka juga adalah saudara kita. Dan ungkapan kasih sayang itu kita lakukan dengan memberitakan Injil supaya mereka boleh mendengarkan keselamatan dan mereka juga boleh mendapatkan keselamatan. Dan juga kita memberitakan Injil dengan rela. Jadi kita memberitakan Injil bukan karena terpaksa. Kita bukan memberitakan Injil oleh karena tekanan-tekanan. Oke, aku harus memberitakan Injil. Tetapi kita harus memberitakan Injil oleh karena rela. Dengan kerelaan hati. Seperti Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Mari Bapak dan Ibu, saya undang kita sekali lagi, kita ikut dalam pemberitaan Injil ini. Karena di dalam pemberitaan Injil ini adalah amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-murid, kepada saya dan saudara, agar semua orang datang kepada Kristus, agar kita boleh datang membawa shalom, damai sejahtera, sehingga orang-orang yang belum mengenal Kristus boleh datang bertobat dan percaya kepada Kristus. Amin.
Mari Bapak dan Ibu kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu ya Bapak, bahwa ini adalah hal yang penting, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkannya. Karena kami tahu bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk diri kami sendiri. Kami tahu bahwa banyak orang-orang yang akan binasa. Biarlah kami datang memberitakan Injil dengan kasih sayang kepada mereka.